Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nur Fitri NPM 1016. Jadi di sini saya akan menyampaikan 3 jenis tanaman yang saya temui di TNGM ketika kunjung lapang pada tanggal 22 Mei 2025. Nah, untuk 3 jenis tanaman yang akan saya sampaikan yaitu ada tanaman rempelas, dan yang kedua ada tanaman tesek, yang ketiga ada tanaman puspa. Jadi untuk tanaman rempelas ini memiliki nama ilmiah Viscus hampelas, di mana ini masuk ke dalam kelas Magnoliopsida dan juga famili Moraceae. Nah, untuk klasifikasi lengkapnya akan saya sertakan di sebelah sini. Nah, untuk peran dalam rehabilitasi pasca erupsi ini, tanaman rempelas memiliki fungsi sebagai pionir reklamasi tanah, karena tanaman ini memiliki kemampuan tumbuh di tanah yang kurang subur dan juga lahan vulkanik, di mana sistem perakarannya yang kuat ini mampu membantu memecah material vulkanik dan juga membentuk lapisan tanah yang baru. Untuk yang selanjutnya, tanaman rempelas ini juga mampu mencegah erosi karena sistem perakarannya kuat, sehingga dia itu efektif dalam mengikat tanah, mencegah erosi pada lahan yang labil dan terbuka, khususnya untuk lahan yang tidak ada vegetasi di atasnya. Yang ketiga itu, tanaman rempelas bisa sebagai sumber pakan satwa, terutama buahnya yang bisa digunakan sebagai sumber pakan untuk satwa liar seperti burung dan juga primata. Nah, hal ini juga mendukung adanya penyebaran biji serta restorasi ekosistem secara alami. Yang kedua, kita memasuki ke tanaman tesek. Jadi tanaman tesek ini memiliki nama ilmiah Dodonaea viscosa, di mana dia masuk ke dalam kelas Magnoliopsida dan juga famili Sapindaceae. Nah, untuk klasifikasi lengkapnya akan saya sertakan di sebelah sini. Untuk peran dalam rehabilitasi pasca erupsi, tanaman tesek ini berperan sebagai toleransi terhadap cekaman. Jadi karena tanaman tesek ini adaptif terhadap kondisi tanah yang miskin unsur hara atau nutrisi, kemudian kekeringan dan terpapar sinar matahari secara langsung, sehingga kondisi ini itu umum ditemui di lahan pasca erupsi. Yang selanjutnya itu, tanaman tesek dapat sebagai pengendali erosi karena perakaran yang menyebar luas ini sangat efektif dalam mengikat partikel tanah, juga mengurangi erosi akibat air maupun angin. Untuk fungsi yang selanjutnya itu, tanaman tesek dapat dijadikan sebagai pembentuk tajuk. Jadi karena tanaman tesek ini memiliki pertumbuhan yang cepat dan juga rimbun, memungkinkan tanaman tesek ini membentuk kanopi. Nah, kanopi ini dapat menciptakan makroklimat yang lembab di bawahnya dan mendukung pertumbuhan tanaman lainnya. Untuk yang ketiga, kita memasuki ke tanaman puspa. Jadi untuk tanaman puspa ini memiliki nama ilmiah Sachima wallisi, di mana dia itu masuk ke dalam kelas Magnoliopsida dan juga masuk ke dalam famili Teaceae. Nah, untuk klasifikasi lengkapnya akan saya sertakan di sebelah sini. Nah, untuk peran tanaman puspa dalam rehabilitasi pasca erupsi yaitu dapat dijadikan sebagai tanaman pionir dan juga stabilisator tanah. Nah, akar puspa yang kuat dan juga vital ini mampu menstabilkan tanah yang rawan longsor dan juga erosi, khususnya di lahan gunung berapi. Nah, untuk yang selanjutnya, tanaman puspa ini juga dapat menyediakan naungan dan juga habitat. Nah, sebagai pohonnya berukuran sedang hingga besar, tanaman puspa ini mampu memberikan naungan yang penting bagi pertumbuhan vegetasi di bawah dan juga menjadi habitat bagi berbagai organisme. Nah, hal ini juga mendukung pemulihan keanekaragaman secara hayati. Sehingga 3 tanaman yang saya sebutkan seperti tanaman rempelas, tesek, dan juga puspa memiliki peran yang besar dalam proses rehabilitasi pasca erupsi yang saya temui di Taman Nasional Gunung Merapi. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.